Selamat siang teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, materi tentang kultur jaringan. Nah, sebelum kami menjelaskan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Junita Kresin Siamagi. Nama saya Fatma Bilik. Nama saya Marita Tamuinya. Sekian dari perkenalan singkat kami, kita lanjut di materi. Yang pertama, A. Prosedur bioteknologi modern di bidang pangan kultur jaringan pada tumbuhan porang. Di sini ada pengertian porang. Porang adalah tanaman umbi yang banyak dimanfaatkan di bidang pangan karena memiliki kandungan glukoman yang tinggi. Nah, porang ini dipakai untuk membuat makanan seperti mie, tepung, kerupuk, itu olahan dari porang. Kita lanjut. Tanaman porang dapat diperbanyak menggunakan teknik kultur jaringan untuk menghasilkan bibit unggul dalam jumlah yang banyak. Kalau kita mau mendapatkan tanaman porang yang banyak, kita menggunakan teknik kultur jaringan. Selanjutnya ada pengertian kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman menggunakan bagian kecil tanaman pada media steril. Tujuannya yang pertama memperbanyak bibit. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dengan menggunakan kultur jaringan kita bisa mendapatkan bibit yang banyak. Yang kedua, menghasilkan tanaman sehat. Karena ditanam pada media steril, tanaman lebih terhindar dari penyakit dan jadi tanaman porang itu tumbuh lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan produksi pangan. Karena bibitnya banyak dan sehat, hasil panen kita juga itu menjadi lebih banyak, sehingga produksi pangan itu meningkat. Jadi di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat, pinset, pisau steril, botol kultur, laminar air flow. Sedangkan bahannya dia itu yang pertama ada tunas porang, yang kedua media NES, yang ketiga agar, yang keempat kami pakai alkohol 70%, yang kelima ada air steril. Di sini ada gambar proses kultur jaringan dan sterilisasi eksplan. Sebentar teman saya akan menjelaskan proses kultur jaringan dan sterilisasi eksplan. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk dari materi yang berikutnya, kita perlu memperhatikan pada gambar yang di depan ini. Itu adalah gambar proses di mana proses ini yang disebut dengan penambahan bibit atau pemilihan bibit unggul atau memperbanyak bibit unggul pada tanaman porang. Nah, dari yang berikut itu ada tahapan. Tahap pertama itu persiapan eksplan. Yang pertama itu memilih umbi porang yang sehat, yang kedua itu membersihkan tunas, yang ketiga itu memotong bagian kecil tanaman seperti pada gambar yang terlihat di depan. Yaitu gambar yang pertama itu kita membersihkan tanaman porang atau umbi, yang kedua itu potong secara kecil sesuai ukuran yang dibutuhkan. Potongan yang ketiga itu untuk disimpan di tempat yang steril untuk siap tumbuh. Materi yang tahap yang kedua itu sterilisasi eksplan. Yang pertama itu dicuci bersih, yang kedua itu direndam alkohol 70%, yang ketiga itu dibilas air steril yang yaitu tujuannya untuk menghindari kontaminasi. Sebelum untuk memperjelas lagi materi yang saya sampaikan ini, oke, kita lanjut tahap yang ketiga, yaitu pembuatan media berisi yang pertama itu nutrisi gula agar asal ciri dan hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan media tersebut disteril sebelum digunakan. Pada gambar yang terlihat di depan ini adalah gambar NS dalam botol kultur jaringan. Oke, untuk slide berikutnya teman saya akan. Kita lanjut di tahap keempat, penanaman eksplan porang. Di sini ada inovasi, ada 3. Yang pertama ada eksplan ditanam, yang kedua dilakukan secara steril, yang ketiga ada botol ditutup rapat. Jadi inovasi yang pertama itu yang eksplan ditanam itu, misalnya
kita kata porang itu yang kecil itu kita tanam bagian kecil tanaman porang dalam botol kultur. Yang kedua itu dilakukan secara steril. Misalnya semua alat yang kita gunakan itu kita tidak boleh terkena terkontaminasi oleh bakteri. Botol tersebut itu harus bersih. Gitu. Yang ketiga botol ditutup. Nah pada saat sudah habis tanam ini kata porang ini yang kecil ini, kita harus tutup rapat ini botol ini supaya di bakteri atau jamur itu tidak terkena gitu, tidak masuk ke dalam botol kultur. Kalau misalnya ini ada bakteri, ini tanaman tersebut tidak akan jadi. Kelima, bibit porang tumbuh dalam botol dan bernama inkubasi disimpan di ruang kultur. Yang kedua, tumbuh tunas dan akar baru. Yang ketiga, dijet dari kontaminasi. Kita lanjut prosedur kerja tahap ke-6. Yang pertama, aklimatisasi. Yang pertama, bibit porang dipindahkan ke polybag atau tanah agar dapat beradaptasi dengan lingkungan luar. Tujuannya yang pertama membantu tanaman menyesuaikan diri, yang kedua meningkatkan ketahanan tanaman. Kita lanjut ke keunggulan kultur jaringan porang. Yang pertama, bibit cepat banyak. Misalnya itu kultur jaringan dapat menghasilkan bibit porang dalam jumlah besar singkat dari sedikit bagian tanaman induk diperoleh banyak bibit baru. Yang kedua, tanaman serangga. Yang ketiga, bebas penyakit. Yang keempat, kualitas kurang lebih baik. Yang kelima, mendukung produksi pangan. Kesimpulan. Dari kesimpulannya itu kultur jaringan porang itu merupakan bioteknologi modal yang digunakan untuk menghasilkan bibit porang unggul secara cepat, steril dan berkualitas tinggi. Nah, sehingga dapat membantu meningkatkan produksi pangan. Teman-teman bisa lihat video berikut ini. Yang kita sudah kembali ke tiga kali dalam melakukan setelah itu nanti akan kita jelas dengan menggunakan steril dan setelah itu kita akan tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kultur Jaringanku. Baik sahabat Kultur Jaringan, akun YouTube Kultur Jaringanku ini berubah menjadi Sains Rapat Official. Dan video kali ini kita akan membahas porang. Yang video sebelumnya kita sudah upload yaitu cara membuat porang. Kemudian video kali ini kita akan inisiasi porang melalui sesi Kultur Jaringan. Dan ini adalah biji kakaknya yang sudah kita ambil. Nah, ini biji kakak yang ukurannya kecil. Ini akan kita cuci terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita rendam dengan tolong. Setelah itu kita cuci dengan menggunakan air steril. Selanjutnya kita akan cuci.
Sekian hasil presentasi kami. Untuk itu kami ucapkan limpah terima kasih.